Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Kaum Palsu. Perkenalkan, di sini saya Eyang ODGJ. Di sini saya cuma mau cerita nih, lor nih. Cerita apa yang saya alami waktu itu. Saya tuh ceritane ngawulo sama kiai gitu. Pas waktu itu ada sebuah kasus. Tapi maaf ya lor ya, sebelumnya ini bukan untuk diperdebatkan nanti apa yang saya ceritakan, cuman ini pengalaman pribadi saya gitu. Waktu itu saya ikut ini seorang kiai, itu ada petugas yang datang ke tempatnya yai. Di situ petugas itu minta tolong untuk memecahkan suatu kasus gitu. Kasusnya itu sebuah pembunuhan. Kronologinya begini, waktu itu ditemukan sesosok mayat di dalam sumur itu. Nah, di dalam sumur itu sudah menggelembung dia posisinya itu tertelungkup gini. Nah, diambil dari situ, di situ tidak ada apa itu petunjuk-petunjuk. Jadi seorang tugas ini minta tolong sama yai saya, dan kebetulan saya di situ diutus sama yai untuk ikut ini, mengikuti si tugas ini. Saran yai itu, yai bilang sama teman-teman termasuk saya itu, kalau ndak salah tuh ada 7 orang gitu. Dan saya kebetulan itu umurnya paling tua gitu. Nah, dari persiapan sore itu saya sudah disuruh ini, salah satu temen suruh nanyain apa yang dibutuhkan untuk mengungkap itu. Jadi kita tuh disuruh bangunin roh yang ini, yang dibunuh itu. Tuh, kita disuruh nanya temen itu yang dibutuhkan apa, dan temen itu saya tanya dia butuh bunga ini, dan saya sudah persiapkan. Nah ini temen, waktu malam kita sama-sama sowan ke tempatnya yai. Ini terus gimana yai? Yai bilang, udah kamu berangkat ini sama tugas itu, tugas dari kepolisian. Kita berangkat, tapi sebelum berangkat saya tanya, ini kita ke tempat TKP atau kemana yai? Nah, yai bilang, kamu jangan ke TKP, kamu langsung saja ke makam si korban ini gitu kan. Nah kita berangkat, di situ kita mampir dulu ke ini keluarga si korban, kita minta izin. Nah ini kebetulan di situ teman, kebetulan di situ itu ada petugas lain ya, mungkin itu entah gimana saya kurang tahu. Yang saya tahu itu ada petugas lain, ditanya-tanya gimana, terus kita diberi izin, kita berangkatlah teman di makam itu. Ya kebetulan ini teman, makam itu di tengah pemukiman teman. Jadi saya tuh nanti gimana, dalam pemikiran saya, nak dibangunin rohnya apa ndak bikin geger gitu teman, dalam pemikiran saya itu. Nah, padahal itu waktu mau masuk ke gang itu udah ada anak muda-muda itu main gitar itu. Saya sudah panik itu teman. Masalahnya apa, nanti kalau sampai ini rame, kemungkinan orang-orang pada bangun gimana gitu kan. Memang kita sih sama petugas gitu. Nah pas kita masuk, dan disitu dimulailah prosesi itu teman-teman. Dan dari tadi kan dari rumah udah dipesan sama kiainya, Pak Yai saya itu pesan, Bang kamu jangan ikut ritualnya itu, kamu yang biasa saja di belakang. Karena apa ya, itu ternyata itu teman-teman, ternyata makam itu dekat sama pemukiman gitu. Nah bener, dimulai waktu mau mulai nih teman-teman, ini mungkin
mulai terasa agak aneh di nalar teman-teman. Baru mulai itu lampu di sekitar makam itu mati dengan sendirinya teman-teman, kayak ada saklarnya gitu. Yang pertama dek dek mati semua, gelap, nggak ada angin. Nah dimulailah gitu. Waktu ini malu prosesi berjalan. Nah ini teman-teman yang paling serem nih, yang paling serem ini, sampai merinding teman-teman, masih terasa di sini nih. Itu ini pusaranya teman-teman. Nah, pusaranya ini teman-teman, dia tuh goyang gini, udah mau ini, mau ada gempa gini. Nah terus ini si temen itu kan dia manggil rohnya itu teman-teman. Nah di situ sampai ini posisi saya kan di belakang. Posisi saya di belakang, di depan saya tuh petugas itu. Tadi kan udah dipesan sama yainya, saya ndak boleh bicara, biar yang nanya itu petugasnya. Gitu. Petugas saya persilahkan, diem. Sampai ini yang saya kasihan ini teman-teman. Teman saya itu yang dimasukin rohnya yang si korban ini teman-teman. Itu sampai dia sampai gini. Dia tuh sampai lemes. Karena apa teman-teman? Dia dimasuki, rintihannya sungguh menyayat teman-teman. Di situ dia bilang, aduh bapak, kocok udah tegel kabeh, aku dikepundasku bapak, sampai menyayat gitu teman-teman. Dia itu sampai bilang gitu beberapa kali. Sampai orang petugasnya mungkin ini teman-teman, dia takut atau merasa ini terharu sama si korban yang diperlakukan seperti itu gitu. Nah sampai ini beberapa saat ini pusara ini masih bergerak terus teman-teman, masih bergerak terus. Pikiran saya sudah gimana ya, antara takut, kasihan, takutnya sama yang kayak gituan, juga takut sama ini masyarakat kalau dengar gimana nantinya. Nah itu, nah terpaksa nanti gimana kalau kelanjutannya kayak gini terus. Saya terpaksa ini teman-teman, saya deketin petugas yang di depan saya itu yang duduknya, kita kan bersilau begini ya gitu. Ya saya colek si petugas ini, bapak minta tolong sampean saja yang nanya. Masalahnya apa, kalau kita yang nanya nanti itu dikiranya kita tuh gimana ya, sulapan atau gimana, kita buat gitu. Udah mungkin ini petugas ini diberanikan diri, dia maju ke pusara. Masalahnya kita sama ini, kita maksudnya kita rombongan sama yang petugas ini, 2 orang itu, kita tuh ada jarak 1,5 meter sama pusaranya itu teman-teman. Ya si petugas ini deket, itu masih yang dimasuki rohnya yang dibunuh itu teman, masih merintih, menyayat sampai menangis. Dia menangis gimana, merasakan sakitnya gitu. Nah si petugas ini tanya, kamu diapakan? Wah diceritakan sampai dari awal, dia digebukin, dia dipukul kepalanya di sebelah sini, di sebelah sini. Itu yang ngomong itu yang dimasuki rohnya si korban itu teman-teman. Nah di situ petugas tanya, ya, dari kronologi, terus tanya pelakunya siapa. Dia tidak bisa jawab gitu. Karena udah capek ini ya, yang mediatornya mungkin udah capek teman-teman, karena ada berlangsung itu udah polisi ini nih, petugas ini tidak berani tanya tuh ada setengah jam. Jadi yang mediasinya ini kelelahan mungkin dia. Nah terus itu ditanya nggak bisa jawab, bisanya tuh cuman nulis ini teman-teman. Dia nulis di tanah itu, di atas pusara itu teman-teman. Karena memang kebetulan sorenya itu hujan, jadi tanah itu masih basah teman-teman. Nah
dia nulis dengan huruf yang tidak begitu jelas gitu, tidak begitu jelas, diulang-ulang gitu, dia lepas lagi rohnya tuh. Dilepas lagi, dipanggil lagi, sampai ini mediatornya tuh dia gimana ya, mungkin kehabisan ini, kehabisan tenaga dia gitu. Nah di situ dia nulis tapi hurufnya nggak jelas tuh, nggak jelas. Nah, nggak jelas itu, terus dia itu nanyain sih ini sih yang petugas, BB-nya di mana. Bilang oh BB-nya di tempat ini yang bawah ini gitu. Nah disitulah lama banget kayak ini teman-teman. Saya juga nggak habis pikir gitu, kayak persis. Jadi petugas ini semakin berani nanya, maksudnya kayak ini roh ini kayak diinterogasi seperti ini teman-teman, di kantor polisi gitu, diinterogasi. Nah itu terus ketemulah itu teman-teman. Maaf kalau saya enggak sebutkan nama-nama di sini, saya enggak berani gitu. Nah di situ ditulis, dan inilah satu titik nama ketemu teman-teman. Nah, satu titik nama ketemu. Nah itu barulah ini kita kita udahin prosesi itu, kita duduk di situ dulu. Anehnya lagi teman-teman, kita habis prosesi itu lampu di sekitar taman itu teman-teman, lampu di sekitar taman itu nyala satu persatu lagi. Dan anehnya itu pemuda tadi yang itu mungkin berjarak dari makam itu tidak ada 100 meter teman-teman, mungkin ada 30-20 meteran lah. Itu juga tidak dengar. Anehnya di situ, padahal teriaknya ini, merintihnya si korban itu, kalau dalam logika kita ini teman-teman, dalam jarak 100 meter itu terdengar jelas. Apalagi ini rumah yang di pinggiran makam itu pastinya kedengeran, masalahnya belum begitu larut lah. Itulah. Nah di situ terus ini lampu nyala semua. Nah di situ kita selesai prosesinya, kita duduk sebentar, dan ini sudah semua dalam sadar, walaupun temen yang ini yang jadi mediasi dan yang nemenin itu ada orang, kalau tidak salah orang 5. Sudah duduk-duduk, kita minum. Nah itu baru kita nanya sama petugasnya itu, ya nah coro Jawa tak guyon itu petugasnya, loh Pak tadi kok tidak berani nanya, gimana? Takut. Loh Bapak kok takut? Bapak kan punya pistol, saya bilang gitu. Harusnya kalau setannya keluar tembak aja kan gitu toh Pak. Bapak bawa senjata kok takut gitu. Dan saya guyoni kayak gitu, kelihatannya petugas itu malah rasa takutnya tuh timbul lagi gitu. Nah, udah itu terus diproses beberapa bulan, kelihatannya itu ini menurut kabar itu sudah selesai gitu teman-teman. Nah ini kita ambil hikmahnya saja, bahwa suatu kematian teman-teman, itu kalau matinya nggak wajar, rohnya itu teman-teman, rohnya itu memang dia gentayangan, makanya kita bisa ini memindahkan rohnya ini ke jasad manusia gitu. Cuman itu yang kita bisa ambil. Dan sekali lagi cukup sekian, bila ada kata saya yang menyinggung salah satu seseorang atau gimana, saya minta maaf. Dan sekali lagi, cerita saya ini bukan untuk diperdebatkan, ini hanya sebuah pengalaman
pribadi saya. Sekali lagi, bila ada kata yang salah saya minta maaf. Ketemu lagi di episode yang selanjutnya di channel Kaum Palsu bersama Eyang Odi Kitsi.